Saya lanjutkan, masih job 1 ya. Job 1 itu untuk membuat program. Jadi membuat program, menguji program, melihat hasil program. Nah, kalau di sini karena semasa daring ini kita agak kesulitan juga berada di kampus menggunakan trainer. Untuk tahap awal-awal minggu ini kita coba dulu menggunakan nanti pakai software Zillow 80 IDE ya atau IDE, atau boleh juga produk dari Oshon. Anda bisa cari di internet atau boleh juga minta kopiannya sama Pak Anggara Nasution yang ada di lab kita ya. Tapi walaupun begitu software itu kan yang free trial, jadi kita menggunakannya nanti tentu ada batas waktu. Nah, coba Anda cari, mungkin ada disediakan di internet yang full ya, yang full tanpa ada batasan waktunya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana membuat program dari suatu persoalan yang ada di job. Yang pertama itu percobaan 1, kita mengisikan data register. Kalau tadi mengisikan data register langsung menggunakan tombol ya, tombol yang ada di trainer. Kalau yang ini kita menggunakan program. Jadi register yang ada itu yang akan kita isi adalah A, B, C, D, E, H, L. Di situ tertulis angkanya satu-satu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, namun kalau untuk yang sebenarnya isi register ini 2 angka desimal ya, 2 digit angka desimal. Jadi kita harus buat dia dalam 2 angka. Berarti kita bisa tulis 00, 01, 02, 03, 04, 05, dan 06. Nah, ini yang percobaan 1. Nah, Ibu sudah siapkan, sudah Ibu upload itu, Anda baca lagi. Nah, Ibu jelaskan di sini bagaimana kita membuat programnya. Jadi sebelum kita buat program, kita cek dulu instruction set apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyusun program kita nanti. Nah, jadi kalau untuk memindah-mindahkan angka langsung ke dalam register, kita punya di sini instruksi setnya yang sudah ada di yang disediakan ya. Yaitu ada load A, byte. Jadi maksudnya byte itu 8 bit, 8 bit semuanya atau 2 digit angka hexadesimal. Jadi kita bisa buat load A, 01, load B, 02, load A, 00, load B, 01, seterusnya sampai L nanti. Nah, kalau membuat program itu kita lengkapi dengan flowchart ya. Jadi untuk laporan juga kita buat flowchartnya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini flowchartnya ini agak lari yang L-nya ke bawah, Anda perbaiki lagi ya. Nah, ini start, A-nya diisi dengan 00, B-nya diisi 01, gitu sampai L nanti. Di bawah ini agak kelihatan di situ. Kemudian ini diakhiri. Jadi nggak ada programnya yang di looping begitu ya. Nah, selanjutnya ini kita buat programnya. Jadi kita kalau ditulis di kertas, kita buat seperti ini biar jelas ya. Nah, di sini cara membuatnya adalah kita sediakan untuk alamat program yang akan dibuat, mnemodiknya, operation kodenya, dan keterangan supaya kita jelas maksud dari program yang kita buat. Nah, di sini di trainer Zillow 80 kita menggunakan address yang sifatnya RAM. Nah, ya sifatnya RAM, jadi salah satunya adalah alamat 8000. Kalau Anda cek itu bisa kita isi. Jadi dia bersifat RAM, jadi bisa kita pakai. Nah, di sini kita masukkan program, list programnya. Tadi 00 diisikan ke A ya, load A, 00. Kalau untuk membuat di kertas saja, ini tidak masalah, tidak dikasih H, tulisan 00H-nya ya. Nah, ini ditulis saja langsung, karena untuk mode trainer dia akan untuk Zillow 80 dia akan mengasumsikan ada data yang akan diberikan kepadanya itu adalah bentuknya hexadesimal. Jadi kalau untuk data pengkodean itu ada lagi di program lagi ya. Nah, jadi di sini kita susun seperti ini. Jadi load A itu sendiri tadi kodenya adalah 3E
byte ya. Jadi 3E byte kita buat 3E kemudian angkanya. Nah, satu alamat itu mengisi 2 angka atau 2 digit heksadesimal. Jadi 800 3E, 8001 00, kemudian 8002 06 dan 8003 01. Nah, begitu ya seterusnya. Nah, seperti ini. Untuk menutupnya kita gunakan RSC38. Itu kode operasinya adalah FF ya, itu untuk menutup. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini arti dari RST38 ya di dalam set instruksi. Nah, selanjutnya jika Anda nanti mensimulasi dengan software Oshon Zilo 80, kita harus menentukan alamat program. Nah, di Zilo itu dia memorinya dari 0000 sampai FFF itu semuanya sifatnya RAM, jadi tidak ada yang ROM. Jadi kalau untuk di simulator kita pakai aja yang yang 0000 karena lebih mudah kita lihat di paling atas gitu ya. Tapi nanti kalau Anda mau gunakan dengan trainer, Anda ganti lagi address-nya, disusun lagi. Nah, di sini kalau dengan Oshon ini kita tidak perlu mencari-cari di set instruksi kodenya, kode instruction-nya. Jadi di sini sudah disediakan ya di compiler dari Oshon-nya. Kita cukup mengetikkan mnemonic-nya saja. Kemudian nanti apabila kita jalankan programnya, otomatis dia akan menghasilkan kode ya, kode operasi atau operation kode ya. Nah, itu kalau untuk yang Oshon. Jadi sepertinya jadi kita ketik. Ya, itu untuk percobaan 1. Berikutnya percobaan 2, kita akan membuat program yang sifatnya mengisi register, tetapi kita mengisikannya pada register yang berpasangan. Jadi ada 3 buah pasangan register yang bisa kita pakai, BC, DE, HL. Nah, di sini juga di set instruksinya ada load BC, word, DE, word, artinya word itu double byte. Jadi double byte itu 8 bit kali 2, 16 bit ya. 16 bit atau 4 angka atau 4 digit angka heksadesimal. Nah, karena di sini BC-nya diminta ngisi 12, B-nya 12, C-nya 34, jadi kita bisa tulis BC 1234 ya. DE-nya 5678 dan H-nya 09 dan L-nya 0A ya. Jadi BC 1234, DE-nya 5678, HL-nya 090A. Ini mohon maaf Ibu, agak ya tertutup sedikit angkanya di sini, mungkin lari suatu Ibu pindahkan ya. Nah, ini saja listnya flowchart-nya ya. Nah, kita buat mnemonicnya. Nah, seperti ini. Jadi BC 1234. Nah, untuk mengisikan opcode-nya yang lebih rendah nilainya kan yang 34. Jadi 34 duluan baru 12. Jadi masing-masing ada 2, 4, 6 angka ya operasi kodenya. Jadi mengisi 3 lokasi alamat, 01 untuk 810, 811 untuk 34 dan 801 012. Ini ada kesalahan ya. Coba Anda koreksi. 8010 untuk 01, sedangkan 8011 untuk 34 dan 8012 untuk 12. Jadi Anda perbaiki yang di bawahnya itu 8013 ya. Itu tolong diperbaiki. Nah, kemudian lagi sama seperti yang di bawahnya, ini dikoreksi lagi yang address-nya Ibu, ada kesalahan ini tadi ngitungnya. Nah, seperti ini saja. Nah, ini akan kita kerjakan untuk percobaan 2. Nah, percobaan yang ketiga itu mengisi lokasi memori. Menghapus isi memori sama saja dengan memberikan nilai 00 pada memorinya. Jadi 1850 sampai 186F itu adalah lokasi memori yang sifatnya RAM. Nah, ini kalau kita bikinkan programnya, itu jangan sampai alamat yang kita buatkan kita olah datanya itu sama dengan kode operasi yang kita buat gitu loh. Jadi Anda misalnya bikin program di alamat 1850 ya kacau itu ya kan. Nah, jadi cari alamat yang masih sifat RAM tetapi tidak tumpang tindih dengan
alamat memori yang akan kita olah datanya. Nah, oke, sekarang banyak data itu kalau misalnya kita ngitung 1850 sampai 186F, kalau kita kurangkan kan isinya tuh 1F. Sebenarnya kan kalau kita menghitung nilai, misalkan kita hitung angka 0 sampai angka 9, itu kan 10 angka ya, 10 angka. Jadi 0 sampai 9 berarti 9-nya ditambah 1. Nah, di sini 1F ditambah 1. Jadi 20 heksa. Kalau 20 heksa itu 2 dikali 16 itu sama dengan 32 ya. Jadi 32 desimal banyak datanya. Nah, jadi kalau kita bikin program misalnya seperti contoh percobaan 1, lot semua itu ada 32 baris ke bawahnya yang harus kita buat. Tapi ada cara lain yang lebih ringkas, yang lebih simple dengan menggunakan program looping. Nah, kalau Ibu lihat kan di sini flowchart-nya seperti ini. Jadi alamat awalnya dulu kita tentukan, dimasukkan ke pasar register HL. Anda mau pakai BC, DE terserah ya. Cuma Ibu nanti rencananya mau pakai DJNZ berarti terkait dengan B. Jadi BC nggak bisa kita pakai ya. Nah, boleh HL, boleh DE, terserah Anda. Nah, di sini saya pakai alamat awalnya ditaruh di HL. Kemudian data yang akan diisikan di A, sedangkan banyak datanya adalah di B. Nah, data yang di A itu langsung kita masukkan ke HL. Kenapa kita kurung? Menunjukkan bahwa HL itu lokasi memorinya. Jadi lokasi memorinya yang HL itu. Nah, jadi register A ini data 00-nya kita isikan ke 1850. Nah, ini untuk satu data baru. Untuk data berikutnya tentu kita naikkan ya. Naikkan 1851, nanti naik lagi 1852, naikkan 11. Tetapi tetap disimpan di HL karena HL itu mewakili untuk penunjuk alamat memori yang akan kita isikan. Nah, selanjutnya tentu banyak datanya berkurang. Jadi banyak datanya berkurang. Nah, jadi B kurang 1. B kurang 1 ini di dalam program nanti tidak dibuat karena dia otomatis include ke dalam DJNZ ya, DJNZ index itu. Nah, jadi apabila B-nya sudah 0, maka programnya di stop. Kalau belum berarti prosesnya kita ulang. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau Ibu bikinkan programnya, nah kalau dilihat dari flowchart-nya tadi, kira-kira list yang terlibat adalah seperti ini. Nah, kita susun. Nah, dengan demikian Ibu pakai 8020 karena tadi kan pertama 8000, 8010 address-nya, kemudian Ibu pakai 8020. Nah, di sini lot HL itu ada 1850, kita buat opcode-nya 21. Di sini 21 ya. Ya HL itu 21 word. 21 50 18. Kemudian berarti ada tiga lokasi alamat yang ditempatinya. Jadi 8020, 8021 dan 8022. Jadi 8020 diisikan 21, 8021 diisikan 50 dan 8022 diisikan 18. Untuk perintah berikutnya itu ke alamat 8023. Nah, jadi tadi dari flowchart-nya lot A, 00, 3E 00, lot B, 20, 0620. Kita lanjutkan. Nah, kenapa Ibu hitamkan di sini? Ini lokasi tempat kita melooping ya. Kita melooping. Jadi di 8027 ini lokasi kita melooping seperti flowchart di atas tadi. Kemudian bagaimana caranya kita mengisikan kode indeks yang ada pada set instruksi DJNZ itu? Nah, caranya adalah kita lihat di sini alamat di atas itu 8027. Kita kurangi dengan alamat yang di bawah dari DJNZ-nya. Jadi kalau kita dilihat di sini dia akan butuh 2 kode ya, 4 angka kode heksa, yaitu DJNZ-nya 10, indeksnya 2 angka. Nah, cuma 2 angka. Jadi dia akan setelah 29 ini kan 2A, habis itu kan 2B. Jadi kita kurangkan 8027 dengan 802B. Tapi angka untuk indeks cuma 2 ya. Kita ambil yang nilai yang kecilnya. Maksud Ibu yang nilai LSB-nya. Nah, di sini 8027 dikurang dengan 802B itu kan FFFC. Nah, ya. Jadi yang diambil hanya FC saja, FC heksadesimal saja ya. Nah, di situ yang kita masukkan ke indeks 10 FC. Nah, demikian untuk program job 1
untuk percobaan 1, 2, 3. Nah, kalau kita buatkan di dalam program Oshon, itu seperti ini. Jadi, pakai loop titik 2, tidak perlu lagi kita hitung-hitung indeksnya. Cukup DZZ loop. Jadi, dia akan mengerjakan ke loopnya. Nah, ini agak lari LDHL, A-nya ya, yang dalam kurung itu ditarik lagi ke kiri, biar lebih bagus tampilan dari program kita ya. Nah, untuk penutupnya pakai HALT. Nah, ini untuk Oshon.